Lebih 200 tahun silam, atau tepatnya pada tahun 1783. Pemikiran akan adanya monster kosmis bersifat melenyapkan benda lainnya ini sebenarnya pernah dilontarkan oleh seorang pendeta bernama John Mitchell. Mitchell yang kala itu mencermati teori gravitasi Isaac Newton, 1643-1727, berpendapat, bila bumi punya suatu kecepatan lepas dari bumi 11 km per detik, sebuah benda yang dilemparkan tegak lurus ke atas baru akan terlepas dari pengaruh gravitasi bumi setelah melewati kecepatan ini. Tentu ada planet atau bintang lain yang punya gravitasi lebih besar. Mitchell malah memperkirakan di kosmis terdapat suatu bintang dengan massa 500 kali matahari yang mampu mencegah lepasnya cahaya dari permukaannya sendiri. Lalu, bagaimana sebenarnya lubang hitam tercipta? Menurut teori evolusi bintang, lahir, berkembang, dan matinya bintang, buyut dari lubang hitam adalah sebuah bintang biru. Bintang biru merupakan julukan bagi deret kelompok bintang yang massanya lebih besar dari 1,4 kali massa matahari. Disebutkan para ahli fisika kosmis, ketika pembakaran hidrogen di bintang biru mulai usai, kira-kira memakan waktu 10 juta tahun, ia akan berkontraksi dan memuai menjadi bintang maharaksasa biru. Selanjutnya, ia akan mendingin menjadi bintang maharaksasa merah. Dalam fase inilah, akibat tarikan gravitasinya sendiri, bintang maharaksasa merah mengalami keruntuhan gravitasi menghasilkan ledakan dahsyat atau biasa disebut sebagai supernova. Supernova ditandai dengan peningkatan kecerahan cahaya hingga miliaran kali cahaya bintang biasa kemudian melahirkan dua kelas bintang, yakni bintang netron dan lubang hitam. Bintang netron disebut juga pulsar atau bintang denyut, terjadi bila massa bintang runtuh lebih besar dari 1,4 kali, tapi lebih kecil dari 3 kali massa matahari. Sementara lubang hitam mempunyai massa bintang runtuh lebih dari 3 kali massa matahari. Materi pembentuk lubang hitam kemudian mengalami pengerutan yang tidak dapat mencegah apapun darinya. Bintang menjadi sangat mampat sampai menjadi suatu titik massa yang kerapatannya tidak terhingga, yang disebut singularitas tadi. Di dalam kaidah fisika, besaran gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau dirumuskan F1/R2. Dari formula inilah kita bisa memahami mengapa lubang hitam mempunyai gaya gravitasi yang maha dahsyat. Dengan nilai R yang makin kecil atau mendekati nol, gaya gravitasi akan menjadi tak hingga besarnya. Para ilmuwan menghitung, seandainya benda bermassa seperti bumi kita ini akan menjadi lubang hitam, agar gravitasinya mampu mencegah cahaya keluar, maka benda itu harus dimampatkan menjadi bola berjari-jari 1 cm. Allahu Akbar, hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya. Cakram gas, dengan sifatnya yang tidak bisa dilihat, pertanyaan kemudian adalah bagaimana mendeteksi adanya suatu lubang hitam? Kesempatan yang paling baik untuk mendeteksinya, diakui para ahli, adalah bila ia merupakan bintang ganda, dua bintang yang berevolusi dan saling mengelilingi. Lubang hitam akan menyedot semua materi dan gas-gas hasil ledakan termonuklir bintang di sekitarnya. Dari gesekan internal, gas-gas yang tersedot itu akan menjadi sangat panas, hingga 2 juta derajat, dan memancarkan sinar X. Dari sinar X inilah para ahli memulai langkah untuk menjejak lubang hitam. Pada 12 Desember 1970, AS meluncurkan satelit astronomi kecil, Small Astronomical Satellite SAS, pendeteksi sinar X di kosmis bernama Uhuru dari lepas pantai Kenya. Dari hasil pengamatannya didapatkan bahwa sebuah bintang maharaksasa biru,
yakni HD 226868 yang terletak dalam konstelasi Cygnus, 8.000 tahun cahaya dari bumi, mempunyai pasangan bintang Cygnus X1 yang tidak dapat dideteksi secara langsung. Cygnus X1 menampakkan orbitnya berupa gas-gas hasil ledakan termonuklir HD 226868 yang bergerak membentuk sebuah cakram. Cygnus X1 diperhitungkan berukuran lebih kecil dari bumi, tapi memiliki massa 6 kali lebih besar dari massa matahari. Kisah misteri dunia. Black hole, lubang hitam, dengan gaya gravitasinya yang sangat spektakuler, lubang hitam adalah monster kosmis tersendiri. Jurang ketiadaan ini bahkan melenyapkan cahaya. Lubang hitam, black hole, sering dihubungkan dengan hilangnya benda-benda kosmis, bahkan wahana udara sekalipun, seperti pernah disinggung dalam rubrik ini, berkaitan dengan hilangnya banyak pesawat di segitiga Bermuda dan Samudera Atlantik Utara. Pro dan kontra pendapat mengenai hal ini memang tak pernah surut. Cerita seputar segitiga Bermuda pun sepertinya tetap misterius dan menjadi bahan tulisan yang tidak ada habis-habisnya. Dalam bahasan fenomena kali ini, baiklah kita tinjau sedikit apa sebenarnya lubang hitam atau yang disebut para ilmuwan sebagai singularitas dari bintang redup yang mengalami keruntuhan gravitasi, gravitational collapse, sempurna ini. Bila ditelusuri, istilah lubang hitam sebenarnya belumlah lama populer. Dua kata ini pertama kali diangkat oleh fisikawan AS bernama John Archibald Wheeler pada tahun 1968. Wheeler memberi nama demikian karena singularitas ini tak bisa dilihat. Mengapa demikian? Penyebabnya tidak lain karena cahaya tak bisa lepas dari kungkungan gravitasi singularitas yang maha dahsyat ini. Daerah di sekitar singularitas atau lazimnya disebut sebagai horizon peristiwa, radiusnya dihitung dengan rumus jari-jari Schwarzschild R2IM, C2 di mana G6, 67 X Oktober 11 nm 2 kg 2, M kg massa lubang hitam, C cepat rambat cahaya, menjadi gelap. Itulah sebabnya, wilayah ini disebut sebagai lubang hitam dengan tidak bisa lepasnya cahaya. Serta-merta sekilas kita bisa membayangkan sendiri kira-kira seberapa besar gaya gravitasi dari lubang hitam. Untuk mulai menghitungnya, ingatlah bahwa cepat rambat cahaya di alam mencapai 300 juta meter per detik. Masya Allah, lalu, apalah jadinya bila benar sebuah wahana buatan manusia tersedot ke dalam lubang hitam? Dalam hitungan sepersejuta detik saja, tentunya dapat dipastikan wahana tersebut sudah remuk menjadi bubur. Bintang redup ini telah diyakini para ilmuwan sebagai lubang hitam. Selain Cygnus X1, Uhuru juga mendapatkan sumber sinar X kosmis, yakni Cygnus X3 dalam konstelasi Centaurus dan Lupus X1 dalam konstelasi bintang Lupus. Dua yang disebut terakhir belum dipastikan sebagai lubang hitam, termasuk 339 sumber sinar X lainnya yang dideteksi selama 2,5 tahun masa operasi Uhuru. Eksplorasi sumber sinar X di kosmis masih dilanjutkan oleh satelit HEAO, High Energy Astronomical Observatory, atau Einstein Observatory tahun 1978. Satelit ini menemukan bintang ganda yang lain dalam konstelasi Circinus, yakni Circinus X1 serta V861 Scorpii dan GX339. 4 dalam konstelasi bintang Scorpius, tahun 1999. Dengan biaya 2,8 miliar dolar, AS masih meluncurkan teleskop Chandra, guna menyingkap misteri lubang hitam.
The Chandra X-ray Observatory sepanjang 45 kaki milik NASA ini telah berhasil membuat ratusan gambar resolusi tinggi dan menangkap adanya lompatan-lompatan sinar X dari pusat galaksi Bima Sakti berjarak 24.000 tahun cahaya dari bumi. Mencengangkan, karena bila memang benar demikian, lompatan sinar X itu menunjukkan adanya sebuah lubang hitam di jantung Bima Sakti, maka teori Albert Einstein kembali benar. Ia menyatakan bahwa di jantung setiap galaksi terdapat lubang hitam. Dugaan semacam itu sungguh sangat dekat dengan kenyataan, kata Frederick Baganov yang memimpin penelitian. September 2001, kepada Reuters di Washington. Para ilmuwan pun mulai melebarkan pencarian terhadap putaran gas di sekitar tepi-tepi jurang ketiadaan ini, layaknya mencari pusaran air. Pencarian lubang hitam dan kebenaran teori-teori yang mendukungnya memang masih terus dilakukan para ahli, seiring makin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan. Pertanyaan kemudian, bila lubang hitam bertebaran di kosmis, apakah nanti pada saat kiamat, monster ini pula yang akan melenyapkan benda-benda jagat raya? By Havana, edited by Ahmed.